rezeki yang dulu pernah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum sakit, Nabi Ayub ini kaya raya, punya rumah besar, istana, meninggal, hancur, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau punya anak meninggal semua. Beliau punya istri pelan-pelan meninggalkannya. Hanya 1-2 orang saja yang bertahan sampai beliau sembuh. Bahkan beliau dikucilkan oleh masyarakat. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lipat gandakan apa-apa yang sudah diberikan, diambil oleh Allah kepada dari Nabi Ayub alaihissalam. Allah lipat gandakan. Istananya jadi 2. Beliau punya istri sekali, kan anaknya meninggal 12 orang anaknya itu meninggal semua. Namun diberikan oleh Allah balas hadiah terbaik, yakni setiap kelahiran kesabaran Nabi Ayub, tidak mengeluh. Bahkan itu sempat setan mengacaunya, Ayub, tidakkah engkau ini seorang nabi, 17 tahun dikasih sakit, kau ini sebenarnya dizolimi Allah, kau ini sebenarnya diberikan susah sama Allah. Kata Nabi Ayub, enggak. Selama Allah dekat denganku, aku rindu dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua boleh meninggalkanku, kata Nabi Ayub, yang penting Allah bersamaku. Masya Allah. Apa artinya Allah memberikan dunia seisinya, tapi aku jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah prinsip seorang Nabi Ayub alaihissalam yang senantiasa rindu dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta bahkan sampai sakit sekalipun. Yang kedua, P yang pertama tadi adalah penyakit hazar. H yang kedua ini adalah hutang piutang. Ini memang langsung batal apa? Nah, bicara hutang ini memang urusannya panjang sekali ya. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim ya. Di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah ayat 282, unik hutang piutang itu. Justru ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu satu ayat bisa 1 halaman. Jadi kalau misalnya ada anak bapak ibu hari ini sedang menghafal Quran, mereka kalau menghafal Quran sampai di juz 3 itu, kemudian ketemu ayat 282, itu satu ayat itu 1 halaman. Satu ayat 1 halaman ini ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang zakat, bukan tentang haji umroh, bukan tentang ibadah-ibadah makhluk. Justru ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ini tentang apa? Tentang hutang piutang. Memang urusan hutang ini urusan paling panjang, tak pasti habis. Belum selesai hutang satu, hutang lagi ya kan? Atau misalnya ya urusan hutang ini panjang sekali. Bukan hanya orang yang berhutang, orang yang memberikan hutang namanya piutang ya. Orang yang memberikan hutang namanya ini pun panjang juga urusannya. Ini jadi masalah juga. Banyak biasa yang cerita curhat yang tentang piutang. Kalau hutang wajarlah ya, orang berhutang itu susah. Ini ada orang yang ngasih hutang sama orang, jadi susah juga ya. Karena apa? Karena biasanya orang berhutang nih kalau lagi susah datang baik-baik. Waduh, masya Allah. Datangnya paling lembut, suaranya paling halus sampai tak terdengar kita. Ya ini kan mau menunjukkan kesusahannya. Saya tak kira habis dah berhasil rumahnya. Lembut ke datang rumah. Jadi kapan nanti pinjam duit nih? Kapan balikkan dengan sebulan? Setelah sebulan lagi ya, Bu, mana duit main? Apa? Oh, dia baju galak. Dulu waktu datang baik-baik, lembut-lembut, sudah selesai. Kalau di sini tidak ada Bu ya, insyaallah bagus-bagus semua. Saya cerita yang di Pulau mana itu jauh.
Nah, ini cerita game di mana orang kalau pinjam itu baik sekali, tapi kalau ditagih dia paling garang nih, lebih garang dari yang ngasih utang. Maka di sini kita belajar urusan utang ini panjang sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di surah Al-Baqarah ayat 282, 283 di mana hutang piutang ini harus dicatat gitu ya. Bahkan ada dalam hadis Nabi SAW ada seorang sahabat ya, ada seorang sahabat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jago berperang, rajin sholatnya, syahid, meninggal syahid. Artinya sudah dijamin masuk surga. Kalau orang yang meninggal mati syahid di medan perang, artinya sudah dijamin masuk surga. Sudah sampai di melewati jalan Shiratal Mustaqim, sudah selesai. Tiba-tiba Allah suruh balik lagi. Kenapa disuruh balik lagi? Karena ada hutang piutang yang masih nyangkut. Bayangkan orang yang mati syahid bisa tak jadi masuk surga karena gara-gara hutang. Karena urusan hutang ini urusannya bukan kepada Allah, urusannya ini kepada sesama manusia. Kalau urusan kepada Allah ini maha pengampun, maha pemaaf. Bisa sehari, 2 hari, sedetik, 2 detik Allah bisa mengampuni kita, mengampuni sedetik, 2 detik. Ya, setiap kesalahan kita besar kecil Allah ampuni semua, Allah hapuskan semua. Bahkan ketika kita Lebaran, Idul Fitri itu seperti bayi yang baru lahir, seperti kertas kosong, seperti kertas putih yang tidak punya dosa sama sekali. Kalau urusan kepada Allah, insya Allah, ya Allah maha pengampun, masya Allah. Tapi kalau urusan sama manusia ini panjang. Urusan sama manusia ini panjang. Termasuklah hutang piutang. Nah, mudah-mudahan yang berhutang Allah mudahkan dalam membayarnya ya. Bagaimana kiat-kiat bayar hutang? Coba caranya Ustaz, tips untuk mudah bayar hutang. Untuk bisa lunas hutang caranya mudah, satu kata ya untuk menyelesaikan hutang, bayar. Jadi kalau menyelesaikan hutang ini bayar, dari cara lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kita punya hutang, itikat baik kita, ya, bahkan dulu waktu saya masih tinggal di sini, ya tinggal di rumah nenek dulu, macam-macam kasus saya nih, banyak hutang saya bahkan ada sampai 1,6 miliar. Alhamdulillah Allah selesaikan dengan cara-cara Allah. Itu ada yang sampai saya cicil 1 juta, 1 juta. Minimal ada itikat baik kita, bukan ibu bapak semua. Minimal ada itikat baik kita untuk menyelesaikan hutang. Jadi kalau kita punya hutang, jangan lari, jangan kabur, jangan matikan handphone, jangan orang nelpon tak diangkat. Salah satu bentuk cara Allah memudahkan menyelesaikan hutang kita adalah dengan beriktikat baik untuk membayarnya. Kalau kita tidak punya niat iktikat baik untuk membayarnya, maka tidak akan lunas-lunas. Dengan cara mulai itu ada 50.000 kita bayar, ada 100.000, ada 100.000. Ini lagi dengan kuadrat, ada satu. Jadi ada kesempatan lainnya bayar. Walaupun 100.000, 200.000, ada 1 juta, 2 juta, ada kesempatan bayar. Jangan sampai dibiarkan nanti. Insya Allah itikat baik kita dalam membayar ini Allah bantu lunaskan dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik, jadi bayar saja, mulai satu. Yang kedua, jangan banyak gaya hidup. Nah, ini terjadi banyak nih. Di sini tak ada, insya Allah bagus semua. Saya cerita di Pulau mana, jauh sekali. Lupa saya. Itu dalam dia berhutang, bergaya lagi. Ganti handphone lah, update status lah, jalan ke mall, update status lagi. Padahal utang bloko, gaya berbanyak. Ya Allah. Nah, jadi kalau tahu kita nih istilahnya banyak utang, maka kita pun hemat-hemat lah. Tidak usah ikut orang, kita
Itikat baik kita bayar dengan apa yang kita mampu, apa yang kita usahakan. Nah, bagi kita yang punya piutang, orang berutang sama kita, maka lebih afdol bahwa kita meringankan, memudahkannya. Lebih afdol lagi, bahkan dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita punya piutang atau orang berhutang dengan kita, terus kita permudah urusannya, maka Allah akan mudahkan urusan kita juga. Jadi dengan apa mempermudah urusan mereka, kasih kelonggaran waktu, jangan juga dipaksa harus hari ini, harus besok, harus bulan ini. Kasih kelonggaran waktu. Ketika kita memudahkan urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Yang kedua, kalau perlu disedekahkan, sedekahkan. Kalau orang berutang sama kita, insya Allah kita niatkan sedekah dalam satu bayaran. Nah, insya Allah berkah. Itu nilainya sedekah. Bahkan orang yang istilahnya dia mengikhlaskan utang yang dia berikan kepada orang lain, dia ikhlaskan karena Allah, itu bisa Allah lipat gandakan lebih dari apa yang dia keluarkan untuk sedekah. Jadi dia sedekah nih untuk masjid, misalnya untuk anak yatim, itu lebih afdol ketika dia merelakan, mengikhlaskan, ketika dia memberikan hutang kepada orang lain dalam tak usah bayarlah, keluarkannya saya ini lancar-lancar. Itu bagi yang kasih orang hutang, bukan yang hutang nih ngomong gitu. Ini terbalik, orang yang hutang pelaku dalam ayat Quran atau kata Ustaz yang ngajar di masjid itu, kalau kita ngasih hutang orang, ikhlaskan bu, jangan. Itu biarkan jadi ayat untuk yang ngasih utang. Untuk yang berutang tetap itikat baik, insya Allah ada pertolongan Allah. Ya, Allah lihat kesungguh-sungguhan kita. Ya, insya Allah rajin kita sholat, rajin kita ngaji, rajin kita baca Quran, rajin kita ke masjid, rajin kita zikir, rajin kita sholawat. Insya Allah Allah lunaskan dengan cara-caranya. Insya Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Penyakit. Yang kedua hutang piutang. Yang ketiga masalah kakak ini keluarga. Nah, masalah keluarga ini paling banyak kasusnya di Indonesia ini, permasalahan keluarga. Belum yang istrinya bermasalah, belum yang suaminya bermasalah, belum yang anaknya bermasalah, belum yang anak cerita orang tuanya bermasalah. Macam mana itu? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga yang mana gitu ya. Tapi kita bisa memilih kita mau buat keluarga masa depan kita ini seperti apa. Maksudnya kita tidak bisa milih, aku mau lahir dari keluarganya Raffi Ahmad, tidak bisa. Kita sudah dipilih Allah, ya, lahir dari keluarga yang Allah berikan sekarang, itulah yang terbaik untuk kita, insya Allah. Tapi kita bisa membuat ya, kebahagiaan untuk masa depan keluarga kita, yakni anak cucu kita nanti. Kita mau buat keluarga kita ini seperti apa, itu bisa kita rencanakan sebaik mungkin. Selama kita dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, rajin baca Quran, insya Allah berkah anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, masalah keluarga ini panjang sekali. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menawarkan istilah baik di jannati, rumahku surgaku. Jadi surga itu bukan hanya nanti di akhirat, surga itu juga ada di rumah kita. Bangunlah surga di rumah kita sehingga anak kita tidak nyari surga di tempat lain, dan nyari ke kafe, dan nyari ke mana-mana. Karena surganya itu surga dunia, surga yang semu ya, surga yang menipu. Karena surga dari setan macam-macam diberikan hiburan-hiburan yang aneh-aneh.
Tapi ketika kita buat surga di dunia, kita buat surga di rumah kita, dengan semangat kita baca Quran di rumah, kita ajak keluarga kita sholat, kita ajak keluarga kita sholawat, kita ajak keluarga kita zikir, kita ajak keluarga kita sedekah, kita ajak keluarga kita ke masjid, insya Allah menjadikan rumah kita seperti surga. Surga ini bukan bicara soal fisiknya gitu ya. Surga ini bukan harus tinggal di dalam istana yang megah, karena ada juga orang punya rumah besar, punya kolam renang, tapi tidak bahagia di dalam rumah itu sendiri. Tapi yang dimaksud surga di sini adalah kedamaian hati yang didapat, kebahagiaan hati yang didapat, namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ada rasa kebahagiaan di rumah. Anak lebih betah di rumah daripada di luar, suami lebih betah di rumah daripada di luar, istri lebih betah di rumah daripada kumpul di luar. Itu berarti rumahnya sudah seperti surga gitu ya. Surga ini maksudnya apa? Suasananya. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita, ya rumah kita seperti surga juga, insya Allah. Dalam Al-Quran itu diajarkan lengkap apa tugas suami, apa tugas istri, selama masing-masing menjalankan tugasnya masing-masing seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya keluarganya berkah dunia akhirat. Saya berikan 3 tips bagaimana membangun surga di dunia bersama keluarga, yakni 3. Namanya ASI, semuanya ASI. ASI singkatan dari kok air susu ibu. Jelas selama ini air susu. Tapi saya tidak bahas itu, Bu. Saya tidak bahas kesehatan nih. ASI ini adalah singkatan A, Al-Quran, bukan O, Al-Quran, S, sholat, I, infak. ASI itu singkatan dari A, Al-Quran, S, I. Nah, insya Allah kita amalkan 3 ini, hidup kita tak akan pernah rugi. Ini janji Allah di surah Fatir, surah 35 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Bahkan kalimatnya itu tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah rugi. Kalimatnya lan ya. Kalau la dalam bahasa Arab artinya tidak, kalau lan artinya tidak akan pernah selama-lamanya. Tidak akan pernah rugi, artinya apa? Untung terus. Kalau kita bisnis di dunia, mungkin ada yang dagang di sini, kita dagang pernah rugi tak? Bukan pernah diitirahin. Entah tiba-tiba duit kita dilarikan orang lah, tiba-tiba ini ya. Kalau kita dagang di dunia. Tapi kalau kita bisnis bersama Allah, dagang bersama Allah, tijaratan lan tabur, tidak akan pernah rugi. Apa itu? Yang pertama, kita baca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, kita tegakkan sholat di awal waktu. Yang ketiga, kita berzakat infak sedekah dengan ikhlas. Yang pertama tadi baca Quran. Kalau tak pandai baca Quran, semangat baca Quran. Di sini ada TPA kan? Ada TPA di sini. Ada. Masya Allah. Dan nanti dibuat, nanti habis ini kita buat, insya Allah kita siap support juga. Kalau memang mau sama-sama kerjasama, nanti kita datangkan guru ngaji ke masjid ini. Jadi bukan hanya anak-anaknya belajar ngaji, Bu, yang wajib belajar ngaji ini bapak-bapaknya juga, ibu-ibunya juga. Kak Nisa itu biasa ngajar ngaji juga di Ampera, sampai jauh dengan Ampera, 200 ibu-ibu belajar ngaji dari nol, nenek-nenek dari nol, belajar ngaji dari alif, ba, ta, dari nol. Tidak masalah, biarlah kita malu di dunia daripada merangkak nanti di neraka. Alhamdulillah dari
Dan apa kita malu di dunia ini? Yang penting berkah hidup kita. Insya Allah. Bahkan ada nenek-nenek itu belajar alif sampai tanggal dia. Ada itu. Dia ada ampera, merah. Dia menjalan ampera ternyata itu. Nah itu sampai apa dia? Saking semangatnya belajar ngaji itu. Karena kita betulkan dikira kalau ibu-ibu sama ustazah sama yang cewek, katakan mau diperhatikan mulut dan apa semua. Nah, kalau yang laki-laki, bapak nanti ada ustaznya, dia ada ngajar, ya. Jadi dipisah, kalau bapak beda, ibu-ibu beda kelasnya, anak-anak beda kelasnya. Nah, kalau selama ini biasa masjid-masjid itu anak-anak ya, nah ini ibu-ibu udah harus. Bapak dan harus kan mau masuk surga semua, bukan dia anak yang masuk surga. Bapak ibunya pun harus masuk surga juga. Amin ya rabbal. Yang sudah pandai baca Quran minimal ada programnya menghatamkan Quran. Apalagi nanti masuk bulan Ramadan kan, biasa ada program menghatamkan Quran satu bulan satu kali hatam, 1 hari 1 juz. Insya Allah 30 hari 30 juz. Tak mampu 1 hari 1 juz, baca setengah juz. Tak mampu setengah juz, baca 1 lembar. Tak mampu 1 lembar, baca 1 halaman. Tak mampu 1 halaman, baca setengah halaman. Tak mampu setengah halaman, baca 1 ayat ya, 1 ayat. Coba ikutin Bu, Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Satu hari 1 ayat, insya Allah berkah hidup kita. Kalau 1 hari 1 ayat pun tak mampu, biar diasinkan ya Allah. Ya minimal adalah 1 hari 1 ayat kita baca. Ya dalam hidup kita tidak mengganggu kerja kita, ngurus cucu apa semua. Insya Allah malah insya Allah cucu kita makin cerdas, yang dagang usaha makin laris, makin berkah rezekinya. Insya Allah. Nah, jadi yang belum pandai baca Quran semangat belajar baca Quran. Yang sudah bisa lancar baca Quran semangat menghatamkan Al-Quran. Yang kedua Sholat ini ada berapa kali sehari? 5. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sehari semalam minimal wajib kita lakukan. Sehari semalam ini 17 rakaat itu wajib lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kalau semakin awal kita kerjakan, maksudnya bukan semakin awal lebih awal lebih bagus nih, sebelum aja sholat. Maksudnya setelah azan lah, kalau setelah azan ya kita ke masjid, apalagi yang bapak, insya Allah lebih afdol, lebih berkah lagi rezekinya. Insya Allah Allah kasih solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Sholat. Yang ketiga, zakat, infak, sedekah. Ada rezeki karena harta yang kita punya bukan harta yang kita kumpulkan. Harta yang kita punya itu adalah harta yang kita sedekahkan. Jadi kalau nabung itu bukan di bank, nabung itu di masjid. Sedekah kita infak itu menabung masa depan kita, karena kita semua pasti mati, betul tak? Kita semua pasti menghadap Allah. Banyak orang tua dulu saya sudah pada satu-satu meninggalkan kita, artinya tinggal nunggu giliran ya kita lihat, tinggal nunggu giliran satu-satu akan dipanggil Allah ya. Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan gitu ya. Nah artinya bisa siapa saja gitu ya, karena tidak harus yang lahir duluan dia yang dipanggil duluan, tidak harus, karena kematian ini nomor cabut bukan nomor urut. Artinya syukur-syukur Allah, siapa mau cabut yang muda bisa kan, betul lah Bu? Yang anak-anak bisa kan, semua bisa punya kesempatan untuk langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan nunggu tua nanti ada tua nanti baru masjid misalnya. Jangan nunggu karena tak ada masjid, akhirnya karena kita semua pasti dipaksa ke masjid, pasti. Kalau tak nunggu, kalau tak ada sholat di belakang imam, kita akan sholat di depan imam. Bukan sholat, disolatkan.
Jangan nunggu disolatkan di depan imam baru masjid. Alhamdulillah, ada waktu kesempatan kita datang semangat kayak gini kan Bapak Ibu, subuh-subuh ke masjid, insya Allah berkah Allah berikan. Insya keluar dari masjid ini selesai semua masalah. Keluar dari masjid ini Allah kasih rezeki banyak. Insya Allah. Jadi ingat nanti apa? Asi yang pertama Al-Quran dibaca setiap hari. Sholat dikerjakan di awal waktu. Infak diberikan dengan ikhlas. Apalagi kalau kita berinfak, Allah balas 700 kali lipat di surah Al-Baqarah ayat 291. Ketika kita nih infak 1 juta misalnya, maka Allah balas bisa sampai 700 juta, masya Allah, 700 kali lipat. Maka kalau kita punya masalah, punya problem, banyak-banyak infak, sedekah, insya Allah Allah akan balas dengan rezeki yang berlipat ganda. Insya Allah. Jadi semangat Bapak Ibu, kita sama-sama hadapi ujian-ujian permasalahan yang Allah berikan dengan hati yang sabar, hati yang ikhlas, dan buat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kita sedang diuji dengan kesusahan atau diuji dengan kenikmatan, selama kita dekat dengan Allah, insya Allah berkah semuanya itu. Nah, mau dia dapat nikmat banyak, kaya raya atau hidupnya susah, duit pun tak ada, tapi jauh dari Allah, itu bisa jadi azab untuk dirinya. Ya, alhamdulillah, hindari. Maka apapun keadaan kita hari ini, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Insya Allah berkah hidup kita dunia akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga pada kesempatan ini. Jika selama ini saya di sini juga dulu banyak salah kata, banyak salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saling mendoakan kita karena Allah. Ya Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita semua. Banyak salah saya di sini, banyak jika waktu saya pulang di sini. Mudah-mudahan kita saling memaafkan karena Allah, sehingga Allah pun memaafkan semua, mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Sehat-sehat semuanya, berkah. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua permasalahan hidup kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan solusi yang terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Ila hadirnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا خالق الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah yang Tuhan kami, berkumpul kami di masjid-Mu ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah Engkau panggil ya Allah. Yang masih hidup sehatkanlah lahir batin mereka ya Allah. Yang sudah Engkau panggil ya Allah, terangkanlah alam kuburnya ya Allah. Jadikan setiap sholat kami, ibadah kami mengalir ke kuburan mereka ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna ahlallah, ahlal Quran, ahlal ibadah, ahlal taqwa, ahlal
firdaus a'lal jannah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak keturunan kami soleh solehah, hafiz hafizah. Ya Allah ya Tuhan kami, selesaikanlah semua permasalahan hidup kami ya Allah. Berikanlah solusi terbaik dalam setiap permasalahan hidup kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum umroh, panggillah kami berangkat umroh ya Allah. Di antara kami ada yang belum haji, panggillah kami bisa berangkat haji ya Allah. Kebaikul-Mu dengan cara-caramu ya Allah, sehingga kami juga bisa ziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah di ujung hayat kami dekat denganmu ya Allah, sehingga mudah kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah husnul khatimah. Ya Allah, mudahkanlah setiap urusan kami, jadikanlah di ujung hayat kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Panjang umur kita ketemu lagi, habis pendek umur kita ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.